kapan-kapan wis nanti kamu tak hubungin. Kok nggak percaya aku sih? Aku harus percaya kamu. Prudential kan udah lama kita, gitu kan? Ya udah. Ketemu keempat, hai, ya wis lah. Kamu minta bayarnya pakai apa sih? Bilang gitu kan? Ya wis aku debit kartu kredit. Closing 7 juta. Saya memahami gini, gila ya saya bilang gitu ya. Setiap kali ketemu orang ini habis waktu 3-4 jam. Ngobrol, ngajak makan, hai, tanya kabar dan segala macam. 4 kali 4 berapa jam? Setiap kali agent saya telepon, Pak Roy mau konsul, saya aku ambil baik, tak matiin. Engkau aja tak telepon. Bener apa bener? Kita punya sebuah gini. Oh, mau selling atau rekrut itu tergantung kamu. Kalau kamu ngerti tujuan akhirnya, putusin. Saya bisa kok closing sebesar itu. Menurut saya udah gede banget. Karena zaman dulu closing mentok-mentok 2 juta gitu. Tapi akhirnya saya mutusin, Kak wis tak rekrut mana. Akhirnya tetap sekarang males banget jualan. Saya sempat nih ada satu calon klien punya restoran 13, yang punya warung apung, tak kasih tahu, ya? Yang punya warung apung, Gresik, Mojokerto, wakil warung apung, ya? Saya beli kos-kosan dia di Malang, hanya saya kenal. Saya cerita paper aset, dia spontan bilang gini, oh, koncoku itu dua paper aset kok sing mbok critani iki ono 170 polis. Lah aku gak lah, ojo mikir iku dhisik lah, dia bilang begitu. Aku maunya nanti itu cuma 1-2 polis, saya bilang. Dia bilang begitu. Tapi UP-nya second M, 100M, ngono dia bilang ya. Oh, orang ini udah paham banget nih sama asuransi ini kan. Mas, gini aja lah Mas, dia bilang gitu kan. Wis tak hitung-hitungnya di sini lah, ambil urusan belakang sama dulu. Saya buatin teman-teman. Bayar premi 100 juta per bulan, UP-nya 61 miliar. Dia bilang gini, gampang wes, aku lakus kenal kawan, aku lagi melo asuransi nang kawan. Ikut ah, ya wes, dia bilang 100 juta ya. Gede nggak? Gede. Dasar otak-otak rekrut, iseng, ya ngobrol sama dia udah terlalu lama. Mas, sampe tahu nggak bisnis Prudential? Ya alhamdulillah tak jelas no teman-teman. Dia bilang begini, ya boleh ada di agent ya. Mantap aja bilang gitu. Tapi tak pikir-pikir, kayak ini closing ambil aku, gak closing ambil aku, gak mau. Pokoknya orang ini punya karyawan banyak sekali. Dia punya pabrik beton, dia punya perumahan banyak, termasuk developer di kos-kosan yang saya beli di Malang. Orang ini ya, teman-teman. Satu lagi kesimpulan yang bisa saya putusin, mau rekrut, mau selling, itu tergantung Anda fokusnya kemana. Ya? Dapat sesuatu? Oke. Ini ketika unit. Bagaimana maintenance? Kombinasi. Kadang-kadang masih dibantu sama leader, kadang-kadang kok jumlahnya banyak, orangnya udah banyak, leader tak suruh ngomong, saya dengerin, tak tambahin titik-titik. Belajar. Zaman agent UM udah harus Anda belajar. Kenapa? Teman-teman, tugas leader merekrut dengan cara yang biasa. Saya melakukan cara yang biasa, tapi saya konsisten. Mengarahkan, itu saya udah mulai sejak zaman unit manager. Memotivasi, ingat leader saya bilang begini, kamu leader itu harus bisa motivasi, bisa ngajar, bisa menginspirasi, dan lain-lain. Gak cukup cuma bisa ngajar doang. Berarti leader harus bisa motivasi dan menginspirasi, ya. Mengajar, menginspirasi, memonitor dan mengevaluasi, menentukan visi dan misi, berkolaborasi dengan sistem, dan merepetition. Info yang sama belum tentu agent Anda langsung paham. Omongan tadi yang saya di awal, saya bilang begini, teman-teman, Anda harus rekrut mulai sekarang. Itu tak kasih tahu ya, itu agent-agent baru, dia nggak paham. Kadang-kadang butuh sampai 10 kali dikasih tahu baru, oh ngono tak Pak. Tugas Anda harus telaten repetition. Ngulang-ngulang. Kenapa kok kamu harus rekrut mulai sekarang? Kenapa? Itu jelasin semua dari awal. Saya jelasin sama agent saya. Kenapa kok kamu harus rekrut? Karena kamu bakal dapat 2 penghasilan di Prudential. Pertama komisi, yang kedua overriding. Kapan harus rekrut? Sekarang. Kenapa? Saya kasih penjelasan detail dan diulang-ulang. Dan ingat, baca sama-sama teman-teman. Leader itu harus tulus dan dilarang baca yuk, 1, 2, 3. Leader itu harus tulus. Yuk, angkat tangan sekarang. Tepuk kanan kirinya ya.
aja. Terus oh ganti karena aku tak tunjuknya jalan sing benar. Jadi nggak jadi urusan. Ingat pesan saya. Yang buat dia sukses atau enggak itu dirinya sendiri, bukan Anda. Sukses pun bukan karena Anda, gagal pun mungkin bukan karena Anda, tapi dirinya sendiri. Pokoknya Anda tulus aja ngasih tahu sama dia, tulus aja bimbing dia, tulus aja motivasi dia, tulus aja mengulang-ulang omongan yang sama, babat juara cerewet ya wes. Tulus aja ngelakuin hal itu semua. Yang penting jangan dapat sesuatu. Ya. Tahun 2013 sama tetap no selling. Doti, Saleh, Lia, akhirnya Bu Doti ini promosi SUM, teman-teman. Dan Lia dan Saleh akhirnya tetap stay di UM. Ingat, mereka hebat itu karena dirinya sendiri. Ya, tugas saya cuma tulus memberitahuan apa yang mesti saya kasih tahu ke mereka dan dilarang Doti akhirnya walaupun agent yang saya rekrut di akhir tahun, bukan di akhir tahun ya, di tahun 2012, padahal Saleh sama Lia lebih dulu, ternyata dia tipikal agent yang memang luar biasa staff. Akhirnya dia promosi SUM duluan. Anggun, Febri, Galuh, ingat ya, agent saya awal-awal dulu kakak kelas saya yang saya ajak ke kos-kosan, ketemu di tengah jalan, akhirnya promosi UM juga. Si Galuh ini, ingat dulu siapa yang kasih referensi saya bidan satu kompetensi? Itu bidan yang punya asisten namanya Anggun. Gun, kamu dengerin nih, adik Roy mau presentasi. Wis lah, melo, 300 saya kok. Ikut nasabah awal-awal. Ikut. Tak. BB, zaman BB ya. Mbak, kok aku di broadcast sih bedak terus sampai di dodolan bedak terus ya? Ya jualan krim apa bedak-bedak gitu sama saya. Mbok ya tadi cenah enak. Komisinya gede. Polaroid, awakmu lah iso ngomong, aku lah gak iso ngomong. Tak kasih lagi. Ayo Tala, aku dulu juga sama kayak sampai gak bisa ngomong. Nanti diajarin. Tak kirim BPH aku. Hitung-hitung sampai coba. Toh nggak ada modal, cobaan kok. Ya, kapan sih ono acara? Engkau ada ono acara tak jemput. Saya ajak dia. Ini saya rekrut tahun 2012 barengan Bu Doti. Tapi dia nggak jadi tahun itu. Ikut acara goal setting sama kasusnya. Nangis-nangis kayak saya di depan. Ternyata tahun 2013 akhirnya dia promosi UM juga. Ini referensi dari bidan yang ngasih referensi ke saya. Febri ini saya nasabahnya di bank. Saya datang, saya pura-pura tanya emas, Mbak, harga emas berapa? Itu mas tanya bagian emas aku lah teller. Aduh, si judes ya, ambil dry gitu ya. Akhirnya saya dapat nomor teleponnya, saya sering broadcast tentang Prudential sama dia. Ada waktu itu broadcastan Prudential yang naikin HS di cover dari usia 55 ke 65. Mulai masuknya itu loh. Ada ya? Dia bales teman-teman. Mas, aku mau ikutin bapakku gimana? Wah, langsung cepet, agent kan siap siaga kan? Kita ketemu aja Mbak, tak buatin ilustrasinya. Ini tak buatin yang nabungnya 1 juta, 2 juta. Dia pernah sharing di sini? Nah, akhirnya dia kaget saya buatin 1 juta, 2 juta. Ternyata gajinya nggak sebesar yang saya bayangkan. Dia akhirnya closing 500, langsung nggak pakai lama saya tawarin bisnisnya. Saya tunjukin PPH saya, dia nggak percaya. Mbak, hitung-hitung, coba dulu, siapa tahu sampai jodoh sama Prudential. Kan nggak pakai modal. Tujuan sampai kerja buat apa? Buat bagian orang tua. Nah, tepat, saya ingetin goal saya dulu. Nggak bisa Mbak jadi pegawai bisa cepet kaya. Sampai harus coba bisnis ini. Ujung-ujungnya jalan juga. Akhirnya promosi. Dan teman-teman tahu total grup saya 3,6 miliar. Why? Kenapa? Saya lakukan hal yang sama dan orang-orang yang saya rekrut akhirnya bisa menduplikasi saya. Ingat pesan saya tadi, yang sukses, yang bikin dia sukses bukan saya, tapi dirinya sendiri. Saya cuma tugas saya hanya ngarahin, tulus dan tidak boleh Mbak. Mempromosikan, akhirnya saya promosi AM, mempromosikan 1 SUM Bu Doti, dan saya mempromosikan lagi 3 UM baru. Febri,
anggur, galon. Ya. Total leader ada 7, 3,6 miliar. Saya dapat startup leader waktu itu ke Budapest. Tapi gara-gara persistensi, saya akhirnya di-downgrade ke Rookie Club. It's okay. Mungkin Tuhan kasih saya jatah Rookie Club gara-gara zaman agent gak tahu Rookie Club. Ya. Oke. Setelah SUM, apa yang saya dapatin? Saya menemukan cara yang lebih baik. Jam terbangnya udah tinggi. Ingat tadi, mau main kualitas harus ada kuantitas. Menemukan formula yang lebih baik untuk merekrut. Udah mulai pilih-pilih. Minimal orang yang sama kayak saya atau lebih hebat daripada saya. Kalau agent-agent udah SUM udah milih-milih. Agent-agent sih nak ngisorku, kakis, hati-hati. Iso ngomong gara-gara apa? Gara-gara jam terbang. Ya, buat prioritas agent. Akhirnya saya bisa memprioritaskan agent. Saya di handphone ini masih ada nih 10 agent prioritas. Anda mungkin bingung ya, rekrutannya wakil gitu, kapan handle-nya gitu kan? Saya bikin 10 prioritas agent. Orang-orang ini yang saya tanding. Kalau ada agent yang lebih baik daripada yang nomor 10 dan nomor 9, saya geser namamu, saya akan masukin agent baru yang menurut saya lebih oke daripada kamu. Setiap hari mungkin saya maintenance. Sekarang saya kuat monitoring, termasuk leader-leader saya. Anak-anak ini bosan ya. Walaupun udah AM kayak Bu Doti, Saleh, tetap tuh tiap minggu saya capturein semua SMA. Teman-teman ingat kita masih di pertengahan tahun, masih baru di kuartal 1. Tetap fokus, tetap semangat. Ayo kita semua capai yang namanya champion leader. Kita ada kontes di kantor, champion leader. Saya kirimin semua produksi setiap minggu. Pak, seneng bakat ngurus. Ada tapi yang positifnya mereka bilang, Pak, thank you ya selalu diingetin. Sampai hari ini saya begitu. Saya hari ini udah 1,8 miliar grup AM. Pribadi udah 400 juta. Direct UM udah 400 juta. Saleh udah ada 1,3 miliar, Bu Doti udah ada Saleh 1,2 miliar, Bu Doti 1,3 miliar hari ini ya, per hari ini ya. Febri udah 750 juta. Grup AM-nya. Saya akhirnya ini saya kasih tahu teman-teman ya. Tadi ini sekarang udah AM, ini udah AM, ini udah AM sekarang. Yang lainnya ini SUM semua. Si Galuh ini hilang sekarang, mutaber. Ingat, yang buat dia sukses bukan saya. Saya udah capek ngomong sama dia, tapi kok dirinya sendiri tidak mau sukses, apa boleh buat? Tuhan pun tidak mau merubah nasib kamu kalau kamu tidak mau merubah nasib dirimu sendiri. Betul kan? Oke? Percayalah teman-teman, menjadi ahli itu hanya soal waktu dan jam terbang saja. Sampai di sini nanti pasti saya yakin akan timbul banyak pertanyaan sekali. Saya kasih ending, ya. Endingnya tahun berikutnya saya mencapai 7,7 miliar dan tahun 2015 grup AM saya mencapai 12,4 miliar grup AM, ya. Sekarang tadi di Sandepan saya tulis 30 leader. Sekarang saya udah tembus 37 leader di bawah saya. 3 AM ya, 3 AM, 4 SUM direct, 2 UM direct, sisanya grup. Ya. Kenapa rekrutan tidak mau jalan? Nanti saya jawab kalau ada yang mau tanya ini. Apa yang harus dilakukan jika tidak mau jalan? Nanti saya jawab kalau ada yang mau tanya ini. Dan bagaimana leader menyikapi arti dari rekrut. Oke? Nih, saya kasih tahu teman-teman ya. Pondasi bisnis ini, ya, bisnis di Prudential itu ibarat Anda bangun rumah. Saya bilang tadi di awal, pondasinya harus kuat. Pondasinya harus kuat. Anda kalau bikin rumah, yang paling harus kuat itu bagian-bagian atas atau bagian bawahnya pondasi. Pondasi teman-teman. Gampang nggak bikin pondasi? Lebih gampang yang atas daripada pondasi. Ya, tapi ingat, Anda lagi membangun. Anda bangun ini agent, ini saya kasih tahu ya, agent UM itu masih fase membangun. Berdarah-darah, mati-matian itu di fase agent dan UM. Kalau Anda kuat di pondasi agent dan UM, saya yakin Anda SAR-nya akan abadi. Kenapa? Ketika Anda udah punya pondasi yang kuat dan Anda udah agency manager,
kemudian Anda bisa menduplikasi dengan benar, tim Anda ikut gimana Anda bekerja, pada akhirnya Anda akan masuk yang namanya fase bola salju. Yang Anda pengen stop pun tim Anda nggak mau stop, kerja mulu. Ketika Anda bilang, tolong dong Bu Doti, kan saya masih bujang, income saya udah cukup, ojo banter-banter, kan nggak mungkin Bu Doti bilang, ya wis Bang, nek ngono aku nggak mandek, kan nggak mungkin teman-teman. Dulu zaman masih agent semangat, hari ini apakah masih semangat? Dirinya udah nyemangatin orang lain, bener nggak? Fase bola salju. Anda berhenti pun tim Anda terus giling kayak bola salju, makin gede, makin gede, makin gede. Bener? Ya? Oke, nggak usah lihat yang ini. Oke, ini saya lagi bangun tim di Pontianak ya. Waduh, kacau sekali nih jalan-jalan di Pontianak ya. Enak nggak? Nggak enak. Ini kalau Anda mau alasan, mestinya mereka ini punya alasan lebih banyak daripada Anda. Saya lagi mau prospek kelapa sawit, jalannya model begini, numpak sepeda motor, sepatuan Pedro coy, tapi jalannya enak, enggak lah. Pedro, yos Pedro, acur, ya, itu oke lah, enggak masalah. Tapi ini inspirasi buat agent-agent saya. Lu ngomong di Jawa, di Gresik, di Surabaya, Sidoarjo, alasan apa? Alasan cuaca, alasan apa? Alasan medan. Gak malu kamu saya sama yang begini. Saya bilang begitu. Ini jadi kalau Anda punya cerita banyak ketika Anda gagal, itu bakal jadi inspirasi buat itu, betul? Kalau Anda enak-enakan terus di kapan sharing cerita apa misalnya? Masa agent Anda nanya, Pak, saya tuh prospek ke daerah ini, terus orangnya bilang begini, masa Anda bilang begini? Loh, zamanku gak ono ngono-ngonoan. Ya mati lah ya, gitu ya. Agent Anda bagi tulang di lapangan, Anda bilang zamanku gak ono ngono-ngono, zamanku dia prospek enak terus nih, gitu ya. And then punya mobil dan segala macam ini hanya, oke, saya nggak mau cerita ini. Kesimpulannya begini, saya punya 158 nasabah, 50% dari referensi, 45% dari teman, 5% sisanya door to door. Ini nasabah saya total plus ketambahan agent-agent yang sudah determine lari ke saya. Tak hitung-hitung, ini materi tahun lalu loh ya. Ini 158 nasabah. Ini produksi 2015. Ingat, ini materi tahun lalu. Tapi semoga aja menginspirasi buat teman-teman ya. Total direct 12,4 miliar ketika saya masih belum punya AM. Sekarang udah punya AM, tapi saya fight. Tahun ini masih harus di atas 8 miliar. Kok bisa 13 miliar lagi ya? Teamwork is everything. Ini materi yang lama total 30 leader. Hari ini udah 37 leader. Ini anak-anak racing star, muda-muda yang luar biasa menurut saya. Oke, siapa bilang nggak punya relasi, nggak punya pengalaman sales dan usia masih muda tidak bisa punya penghasilan 100 juta per bulan? Saya punya buktinya. 5 tahun saya di Prudential, join Januari 2010. 2011 tahun pertama, 2012 tahun kedua, 2013 tahun ketiga, 2014 tahun keempat, 2015 Desember tahun kelima saya sesuai BOP Prudential. Income berapa? 100 juta per bulan. Jangan. Teman-teman, saya kasih tahu ya, ini udah ada di Facebook, lihat aja nggak apa. Tapi kalau ada yang mau upload foto saya hari ini jangan ya, karena jujur aja malam ini mestinya saya ngajar di kantor saya sendiri. Saya bilang sama Pak Hendro, waduh kok aku lali kok. Saya udah janjian sama lama sama Pak Hendro. Ternyata kan saya lagi buka kantor baru nih sekarang ya. Saya memulai untuk saya dan Bu Doti dulu ngajar malam ini mestinya. Tapi saya lupa kalau udah ada flyer dari Harvest untuk isi di Harvest. Akhirnya tadi saya izin sama teman-teman karena memang tadi sore saya masih ketemu sama Pak Ray dan Pak Anda gitu ya, mau urus kantor baru saya. Langsung lari ke sini dan saya memang alasannya untuk ketemu sama Pak Ray. Jadi ada teman-teman yang gantiin saya dengan alasan saya ketemu sama Pak Ray. Jadi jangan upload foto saya hari ini ya, besok-besok udah apa-apa ya. Ini income saya di tahun 2015 Desember. Yang menarik bukan ininya. Yang menarik bukan ini, saya kasih tahu. Yang menarik bukan income PPH 138 juta. Yang menarik itu adalah income statement-nya, teman-teman. 2 minggu, waktu itu kan masih per 2 minggu ya. 2 minggu Anda ditransfer sama Prudential.
2 minggu pertama, ini slide, ini PPH Desember. Kita lihat, tanggal 1 sampai tanggal 15, income yang keluar itu 65 juta. Komisinya 1,8, off-tradingnya 63 juta. Belum habis duitnya, Prudential transfer lagi. Tanggal, ini 65 ya, tanggal 31-nya Prudential transfer lagi. 1,8 juta komisi, off-tradingnya 69 juta. 1,8 ditambah 1,8 berarti berapa? 3,6. Income 138 juta. Komisi pribadi itu cuma 3,6 juta. Sisanya apa? Anda mau kaya atau mau kaya raya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat. Saya rasa udah cukup dan saya yakin nggak ada pertanyaan. Silakan gue bisa mulai. Makanya kan ini punya yang saya bawa, tanya, punya satu pertanyaan. Jadi kan awalnya kan rekrutnya dari ring 1, terus tahun kedua 96 orang saya yakin bukan ring 1. Itu dari mana aja bisa tolong dikasih penjelasan? Oke. Saya udah semakin paham dengan cara kerja saya, ya. Saya punya banyak kenalan dok, pastinya. Tetap mentor sana, mentor sini, ngopi sana, ngopi sini, ikut komunitas, badminton sana, badminton sini. Makin banyak orang saya kenal. Saya tetap nggak mau kan passing. Bukan nggak mau kan passing ya. Intinya pendekatan dulu, akhirnya udah deket, cocok, saya rekrut. Nggak habis sih. Sampai hari ini nggak habis. Saya punya nih leader 2 orang di NTB. Kok iso Pak? Saya KSUM. Kok bisa? Saya prospek orang, orangnya nabung 500 sih, bidan. Saya ajak dia jadi agent, kemudian suaminya melarang. Saya bilang, oke, saya mau ketemu sama suami sampean, saya bilang begitu. Ini bidan di rumah sakit Petro. Saya datang, waktu itu masih mau beli Terios. Ceritanya begini. Saya ketemu sama ini pun referensi ceritanya. Oh no, bidan nang boleh Petro, karena no, koncoku datang, kenalan, udah deket, saya closing, saya tawarin bisnisnya. Yang ngelarang suami. Akhirnya saya datang, pas ada suaminya, spontan suaminya bilang begini, emang nang boleh Prudential dapat berapa sih mas? Zaman itu saya jawab, ya sebulan saya sekitar 28 juta, saya bilang gak banyak. Ya agak merendah. Terus tongkrongannya apa saya ini? Kak, api-api sih mas, saya bilang gitu. Saya cuma baru bisa beli mobil Terios, mobilnya di depan, dan sampai yakin aja. Terus dia bilang sama si istrinya begini, dia bilang melo kamu. Ternyata saya tanya suaminya kontraktor, income-nya 25 juta sebulan. Kan tadi kan kunci rekrutnya minimal sama atau lebih. Peace and love, ya. Kaya bahasa Inggris saya ya. Ya. Akhirnya saya suruh dia aja. Ternyata namanya nyantol. Katanya sudah pernah ikut di agensi mana gitu ya di Surabaya. Saya follow ternyata saya bilang, ayo mbak tetap jalan, nggak jalan-jalan. Tapi saya bina hubungan sama dia. Saya minta referensi, dikasih nama bidan yang lain, saya BOP, nggak jalan. Saya kasih referensi lagi, bidan yang lain, saya BOP, nggak jalan. Terus dia bilang begini, oh no sih, koncoku biar kuliah, nanggone NTB tadi. Telepon belum rekrut. Ingat, leader tadi harus tulus dan nggak boleh bak. Tulus saja telepon. Halo, Mas Fuad ya. Saya temannya Mbak ini. Katanya sampai kerja keras dulu zaman saya kuliah. Bener gak mas, saya bilang gitu. Siapa yang ini bilang gitu? Aku Roy mas, temannya Mbak ini. Gini loh, aku dulu perawat. Yang dikenali juga orang-orang perawat ya, PNS tapi. Aku dulu perawat juga sama kayak sampean. Tapi aku berpikir di rumah sakit itu kita bisa dapat income yang kurang begitu besar. Yang kedua, kita juga bisa punya misi sosial di rumah sakit. Gitu. Nah mas, kalau mas mau, aku bilang gitu, aku mau kasih peluang sama mas nih untuk bisa berbisnis seperti kayak aku.
Kita nih mas di rumah sakit itu bener gini loh mas. Kalau semua orang sakit, kira-kira kita bisa bantu apa sih dalam begitu? Paling bisa bantu nyembuhin dia, artinya biologis yang kita bantu. Tapi finansial bisa nggak kita bantu saya bilang gitu. Kalau ada orang sakit, nggak ada duit, kurang duit, sampai bantu duit untuk bayarin biaya rumah sakit, bisa nggak dia bilang gitu? Nggak bisa lah mas, dia bilang gitu. Nah mas, sampai jadi agent tugasnya sama kayak membantu orang. Kalau sampai nanti main-main ke Surabaya, telepon saya ya, saya bilang begitu. Tulus aja. 3 bulan kemudian dia katanya lagi wisuda, telepon saya. Mas Roy, siapa nih? Iya. Mas Fuad dari NTB. Oh ya? Di mana sampean? Ini di Surabaya. Berapa hari? Seminggu. Ini saya balik lagi, saya ke Kediri dulu, dia bilang, karena kuliahnya di Kediri, ngambil S1 perawatan di Kediri. Saya nanti hari ini datang ke Surabaya, jemput ya, saya mau ketemu sama sampean. Siap. Orang nggak kenal loh. Tak jemput nang Bungkrasi pak. Bawa kantor, koyok nyandra orang. Ayo, ngadep nang lawang, putih kabeh, foto, fotokopi KTP, fotokopi rekening, isi. Kayak apa mas? Agent, jadi agent. Ayo ikut training pasar. Ikut training pasar 3 hari. 3 hari malam tak training sampai kantor-kantor tidur. Besok pagi berangkat lagi training. 3 hari teman-teman di rumah. 3 hari teman-teman di rumah. Habis itu saya cuma bekal sales kit. Pulang ke NTB. Telepon ya, coaching by phone. Sebulan semangat, 2 bulan semangat, 3 bulan hilang. Tapi luar biasanya begini, saya tetap kontak sama dia. Pak ada Cynthia ke sana, ke agennya yang di Sumbawa. Mas, saya bilang, Sumbawa tuh bukannya dekat Dompu ya? Dompu loh orang ini, di Dompu NTB. Bukannya dekat Dompu, ya jauh lah mas, 4 jam. Ada leaderku, main ya, ketemu ya sama dia ya. Aduh mas, aku udah gak punya waktu mas, gak jadi agent gak apa-apa. Udah lah main aja, saya bilang begitu. Siapa tahu sampai terinspirasi. Ini orang kaya loh, bilang gitu. Mau kaya gak? Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ketemu sama leader. Diajak prospek sama Cynthia 1 hari gak closing. Ricky lagi ke sana. Weh, saya bilang gitu kan. Ada agentku di Dompu, kok bisa mampir ya? Siap, dia bilang dia mau kan passing ke Dompu ya sama timnya. Si Fuad saya telepon. Fuad, saya bilang ada Ricky sana, ketemu dia sama Ricky. Ikut ngumpul-ngumpul, diajarin prospek, nggak closing. Besoknya dia praktekin yang diajarin Cynthia sama Ricky. Closing 750. Saya telepon, gimana? Saya bilang gitu. Iya mas, closing mas. Ternyata kemarin tuh aku nggak tahu caranya prospek. Ternyata aku ikut Bu Cynthia kemarin bisa. Aku ikut Pak Ricky juga, aku pernah ternyata bisa. Oke, saya bilang gitu. Ini ada acara di Surabaya. Aku pengen ketemu lagi sama sampean. Tapi nanti tak bayarin ongkosnya, jangan khawatir. Aku bilang begitu. Mau ya? Mau lah mas. Gratis kan? Siap. Tapi 10 case dulu ya, seminggu. 10 case 2 minggu. Saya bilang begitu. Teman-teman tahu nggak? 14 hari, 2 minggu, dia tembus 14 case. Saya bayarin tiket PP Surabaya, ikut acaranya Pak Didi Mulato. Panas gak kira-kira? Panas Pak. Pulang closing gitu ya. November. Jadi ini kan saya itu Januari, nggak jalan. Agustus ada acara Pak Didi Mulato. September itu banyak sekali case. November saya telepon tanggal 27 atau 28. Saya bilang saya mau ke sana ya tanggal 27 atau 28, saya bilang begitu. Pokoknya siapin, saya bilang itu agent minimal 25. Kalau enggak 25 saya nggak mau ke sana. Siapa mas direkrut? Siapa aja, saya bilang begitu. Teman-teman sampean, beneran. Gak ada petunjuk kan, gak ada arah kan? Sapam direkrut. Apalagi yang direkrut sama dia. Saya BOP nih, waduh semangat BOP. Saya udah mulai nyentang nih. Ini kayaknya jalan, ini kayaknya jalan, ini pepet terus mas. Kita akan passing, saya seminggu kan passing. Tanggal 27, 28 sampai seminggu kemudian akan passing. Orang-orang saya ikutin gaya cepet, saya nggak tahu pokoknya sekitar tanggal 14 Desember anak-anak udah pada lulus AJI semua. Teman-teman tahu nggak? Si Fuad ini dapat rookie club, dia tembus unit manager. Nggak ada yang nombok kaki-kaki agentnya 38, 42, 48 begitu. UM hari ini SUM. So siapapun bisa ada rekrut. Yang penting ada tulus dan nggak boleh itu sih. Puas, oke Bapak Ibu punya Saya pulang ke Gresik loh ini. Oh ya? yang maju
lanjutin masuk saya pulang bersih loh, gitu ya. Ada nggak mau nemenin? Gitu. Oke, kita akan foto bersama. Saya undang Bu Elizabeth untuk Ojo diupload ini. Iya. dan diupload hari ini. Teman-teman banget berdiri ya. Kan banyak yang punya sosmed ya. Sekarang anu fotonya dari sini aja ya. Kalau punya sosmed jangan lupa tag saya. Pakai emailnya pakai. Kamera bagus.